siang anak sekalian. Gimana kabarnya? Masih semangat? Baik. Mungkin anak-anak kami sekalian bertanya-tanya, siapa calon bapak guru yang berdiri di depan ini? Karena bapak akan mengatakan tidak kenal maka tak tahu. Untuk itu bapak akan memperkenalkan diri. Nama bapak Arman Superi Sugeng, alamat Desa Toibe 2, Kecamatan Mendele, Kabupaten Nias Barat. Bapak berasal dari Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Adapun tujuan Bapak berdiri di depan kelas pada saat ini yaitu untuk melaksanakan kegiatan praktek mengajar. Baiklah anak-anak, demikian perkenalan singkat dari Bapak. Perkenalan selanjutnya akan kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita masuk pada materi bagian B, yaitu kehidupan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, silakan perhatikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan negara yang dibentuk dan dibuat berdasarkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dengan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Jadi di sini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan semangat nasionalisme, di mana semangat nasionalisme tersebut diwujudkan dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea yang keempat. Yang pertama, tujuan yang pertama sebagai wujud dari semangat nasionalisme yaitu melindungi seluruh bangsa dan tanah air Indonesia. Contohnya, yaitu negara memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya, contohnya saja Indonesia membentuk pertahanan dan keamanan negara lewat Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Rakyat Indonesia. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum. Contohnya melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai provinsi dan di daerah-daerah. Baik itu pembangunan di bidang pendidikan, politik, sosial dan budaya. Selanjutnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah satu perwujudan semangat nasionalisme dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu lewat bisa melalui jalur pendidikan seperti yang sedang berlangsung saat ini. Itu anak-anak kami belajar dan menerima materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, lewat jalur pendidikan juga kehidupan bangsa dapat dicerdaskan. Selanjutnya, ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ini juga salah satu kewajiban negara Indonesia atau sudah masuk dalam program negara Indonesia di mana ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu contohnya, Indonesia berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau melaksanakan organisasi kerjasama dengan negara luar. Salah satu contohnya, Indonesia bergabung dengan di organisasi Asia Tenggara atau ASEAN. Selain itu juga dalam melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia juga mengambil bagian untuk melaksanakan ketertiban dunia. Contohnya, Indonesia mengambil tengah pada saat konflik antara Ukraina dengan Rusia, di mana Presiden Joko Widodo yang mengambil tengah untuk melaksanakan ketertiban dunia antara perselisihan di antara kedua negara tersebut, di mana Presiden Joko Widodo melakukan dialog terhadap kedua negara tersebut, di mana Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan bimbingan bila seandainya perselisihan tersebut berlanjut, maka akan menimbulkan krisis pangan di dunia. Mengapa? Karena bila seandainya perselisihan antara Ukraina dan Rusia berlanjut, bisa saja negara Ukraina tidak bisa mengekspor biji-bijian ke negara luar, di mana
Ukraina ini merupakan salah satu negara penghasil gandum terbesar di dunia. Selain itu juga dalam melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia juga mempunyai kontingen Garuda atau Pongam, atau biasa disebut pasukan Garuda, di mana pasukan tersebut merupakan pasukan tentara nasional Indonesia yang diutus sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Selanjutnya, konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli yang mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditekankan bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana negara yang berbentuk republik adalah itu negara yang berkedaulatan rakyat, yang dimana kekuasaannya dijalankan oleh seorang kepala negara, yaitu presiden. Dan di mana bentuk negara pemerintah republik itu dijalankan dengan cara sistem pemerintah presidensial atau biasa disebut juga sistem pemerintahan kongresional, yang dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun kekuasaannya dijalankan oleh wakil rakyat, dan wakil rakyat tersebut atau lembaga eksekutif atau presiden dan wakilnya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya, pasal tersebut yang dirumuskan oleh PPKI tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Selanjutnya, negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Istilah Nusantara menggambarkan kesatuan wilayah perairan dari gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini berciri Nusantara, di mana kata Nusantara ini pada zaman dahulu, yaitu orang-orang Indonesia sering menggunakan kata Nusantara ini, kata yang digunakan oleh orang Indonesia untuk menggambarkan keberadaan pulau yang di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk menyatukan berbagai pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tersebut, itu dibuatlah semboyan Indonesia, itu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Betul. Selanjutnya, nah di sini juga ada beberapa keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, nah sebelum saya mulai menjelaskannya, saya ingin meminta tanggapan anak-anak kami. Ya, bagaimana pemahaman anak-anak kami sekalian tentang gambar di atas? Ya, ini merupakan gambar jarum khatulistiwa. Ini ada hubungannya dengan keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebelum saya menjelaskan, adakah di antara anak kami yang memberikan tanggapannya terkait gambar jarum khatulistiwa ini? Kalau ada, silakan turun tangan. Salah benar tidak apa-apa. Ini ada hubungannya dengan keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Silakan tunjuk tangan kalau ada. Tidak apa-apa, sama-sama. Itu sebenarnya bukan semena-mena orang muslim yang
tapi orang-orang yang mengatasnamakan agama lain untuk memenuhi kesalahan mereka. Jadi bukan mereka melimpahkan kesalahan sama orang lain, tapi bukan agama itu yang membuat mereka itu kayak tapi dia itu melimpahkan kesalahan sama agama lain. Dari yang pernah aku baca ya, jadi dia itu seakan-akan kayak menjual agama ini supaya agama yang lain. Nah itu nanti bisa makanya terbaca besar. Gara-gara saya dapat setelah keinginan ada agama negara lain yang berbeda dengan agama ini. Jadi mungkinlah masalah ini. Tanggapan yang sangat bagus dari tadi kan apa? Di sini saya menjawab pertanyaan dari yang pertama. Mungkin maksud saya, di mana mengapa di negara Indonesia masih terjadi konflik agama? Misalnya saja terjadi informasi yang kita dengar sebelum ini terjadi pengeboman gereja. Itu bisa terjadi karena ada yang masuk yang mengasuh orang tersebut untuk melakukan tindakan tersebut. Ya, bisa saja juga orang yang melakukan atau oknum yang melakukan pengeboman gereja tersebut itu bisa saja mereka itu ya tidak punya agama, dan apapun yang mereka perbuat, ya apapun yang mereka perbuat, ya pasti mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan delik yang mereka perbuat terhadap sesama agama mereka. Ya, jadi kalau mengenai masalah konflik antara agama itu mengapa hal tersebut terjadi, itu kembali ke kesadaran masing-masing. Yaitu bisa juga timbul karena seseorang atau agama lain yang kurang sadar atau masih belum memaknai mengapa dia memilih agama tersebut dan masih belum melaksanakan ibadahnya secara baik sesuai dengan agama yang telah diajarkan. Dan hal tersebut juga bisa terjadi karena si oknum telah mendapatkan masuk dari orang luar, dan makanya konflik tersebut bisa terjadi. Baik, demikian jawaban dari Bapak. Apakah anak kami bisa memahami? Ya, silakan. Penjelasan Bapak itu Bapak katakan bahwa ini tergantung oknumnya itu bisa saja tidak memiliki agama. Perlu kita ketahui dulu di masa waktu puasa bulan kemarin kan ada kita dengar di YouTube ya patung Bunda Maria oleh polisi ya kan, nanti biar nanti dia itu nanti dia sudah sesuai kenyataan gimana dia ini seorang polisi, nanti dia itu sudah diberhentikan dari pekerjaannya itu karena memang melanggar peraturan yang sudah ada, karena negara tadi sudah menjamin tentang kemerdekaan setiap masyarakat Indonesia memilih atau menganut agama masing-masing. Baik, saya langsung menanggapi. Kita tahu dulu bahwa Indonesia adalah negara yang agama mayoritas Islam. Dan bisa saja terjadi pada saat ini masih ada diskriminasi agama. Dan kita itu kita sebagai masyarakat atau penduduk yang agamanya minoritas, ya apalah daya kita untuk memperbuat tersebut. Dan bisa saja juga seperti konflik yang mereka dijelaskan tadi di masalah patung ya. Bisa saja patung tersebut disalahgunakan di suatu tempat yang seharusnya bukan di situ ditempatkan patung tersebut. Dan bisa saja patung tersebut mengapa patung tersebut ditutup. Ya, bisa saja juga terjadi karena itu tadi adanya diskriminasi agama. Ya, kita tahu bahwa kita ini adalah negara yang agama mayoritasnya adalah agama Islam. Jadi ya kita hanya bisa merefleksikan diri dengan kejadian itu. Ya kita harus tetap netral terhadap kejadian seperti itu, dan kita kembalikan semuanya kepada kuasa ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga diskriminasi agama di Indonesia ini tidak terjadi lagi. Amin. Tugasnya kemudian membersihkan pas dan
buang sampah yang Kiranya ada materi yang Bapak di sampaikan tempat dapat sampah ini. dinaikkan dan dibaca-baca kembali di rumah. Akhir kata selamat siang. Contohnya